Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya terdampar di sebuah tempat tak dikenal dan terancam oleh keberadaan makhluk buas di tempat bersalju? Film besutan Joe Carnahan yang berjudul The Grey memberikan gambaran tentang itu. Film bergenre adventure survival drama ini diangkat berdasarkan pada cerita pendek Ghost Walker karangan Ian McKenzie yang juga ikut menulis skenario dengan sang sutradara Carnahan. The Grey berkisah tentang sejumlah pekerja minyak yang terdampar di Alaska setelah kecelakaan pesawat. Mereka harus bertahan hidup dengan berperang melawan sekawanan serigala yang mengintai di tengah cuaca dingin ekstrim. Serta tidak lupa saya selalu mendoakan teman-teman semua agar diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. John Otway bekerja di Alaska untuk membunuh serigala yang mengancam tim pengeboran minyak. Pada saat bertugas, dia menembak seekor serigala yang sedang mengancam petugas dan kemudian mendatanginya dengan tangan di atasnya, hampir seolah-olah dia meminta maaf untuk itu, karena ia bernafas semakin lambat dan akhirnya tewas. Pada hari terakhirnya bekerja, Otway menulis surat kepada istrinya Anna yang telah meninggalkannya bahwa ia berencana untuk bunuh diri sambil memegang laras senjata yang mengarah ke mulutnya. Lalu di saat itu Otway mendengar lolongan serigala yang menghentikannya bunuh diri. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, Tim dan Otway pulang dengan menaiki pesawat. Di tengah-tengah perjalanan, penumpang mendapati goncangan dan membuat Otway terbangun dari mimpinya. Dia mulai melihat keluar jendela yang sedang terjadi badai salju besar, dan beberapa menit kemudian pesawat mulai kehilangan kendali dan terjatuh di tengah-tengah badai salju. Otway kemudian melihat penglihatan istrinya, tetapi terbangun untuk menemukan salah satu tim. Dia terlempar cukup jauh dari tempat kapal terjatuh. Namun kondisinya cukup baik dibandingkan dengan yang lain. Otway mulai mengumpulkan orang-orang yang terluka ke dalam bagian pesawat untuk berlindung dari badai. Seseorang di dalam pesawat bernama Lewenden terluka parah. Otway mulai menenangkannya, memberitahu bahwa dia akan segera tewas. Dan kemudian Lewenden meninggal dengan damai. Kini hanya tersisa 7 orang. Lalu Otway mengatur para penyintas untuk mengumpulkan beberapa bahan yang dapat dibakar. Dia menyarankan agar tetap bertahan hidup selagi tim penyelamat datang menjemput. Ketika malam hari tiba, Otway melihat seorang wanita yang membutuhkan bantuan, tetapi menemukan tubuhnya sedang dimakan oleh serigala besar yang juga menyerang Otway. Ketika itu, Otway diselamatkan oleh anggota lain. Ketika anggota tim berkumpul, Otway menjelaskan bahwa mereka kemungkinan besar berada di wilayah serigala. Salah satu anggota menanyakan tentang bagaimana Otway bisa tahu banyak mengenai serigala. Lalu dia menjelaskan bahwa pekerjaan Otway selama ini bertugas untuk membunuh serigala agar tidak menyerang para pekerja. Setelah berkumpul untuk menyalakan api di luar, beberapa ekor serigala datang. Namun Otway dan tim berhasil mengusir mereka. Para tim mulai bergiliran mengawasi sekitar di samping yang lain tertidur. Saat buang air kecil, Hernandez dibunuh oleh 2 serigala. Para penyintas yang tersisa menemukan tubuhnya di pagi hari, dan Otway menyarankan mereka untuk meninggalkan lokasi kecelakaan dan berpindah ke pepohonan di balik badai salju, karena tempat mereka dinilai terbuka lebar untuk para kawanan serigala untuk menyerang. Salah satu tim yang bernama Diaz mempertanyakan kepemimpinan Otway dan mulai menentang perintahnya. Namun tim yang lain mendukung keputusan Otway. Sebelum mereka pergi, Otway dan yang lainnya mengeluarkan dompet dari banyak mayat dengan tujuan mengembalikannya kepada anggota keluarga yang masih hidup. Otway juga menemukan senjata miliknya yang telah rusak, namun beberapa peluru masih dapat berfungsi. Sebelum meninggalkan tempat itu,
salah satu anggota yang bernama Hendrik mengucapkan doa dan terima kasih kepada Tuhan karena mengizinkan mereka selamat dari kecelakaan itu. Dan kemudian para penyintas meninggalkan lokasi kecelakaan. Saat mendaki melintasi salju, Flannery tertinggal dan dibunuh oleh kawanan serigala. Para penyintas yang tersisa melanjutkan perjalanan dengan berhasil mencapai tujuan meski terdapat beberapa serigala yang mengepung tim di sana. Mereka dengan segera mulai menyalakan api untuk mengusir kawanan serigala. Namun terdapat pejantan utama yang mencoba melawan beberapa serigala lain, dikarenakan serigala alfa bermaksud menguasai target mangsanya. Dirasa situasi sudah mulai aman, mereka mulai mendirikan kemah untuk beristirahat, di mana ketegangan antara Otway dan Diaz muncul kembali ketika para penyintas menciptakan persenjataan darurat. Diaz mengancam Otway dengan pisaunya, tetapi dilucuti oleh Otway. Di saat itu juga serigala alfa muncul. Tim dengan waspada membentuk formasi dengan senjata di tangannya, dan serigala alfa perlahan mulai mundur dan menghilang di balik bayangan. Diaz menyesali terhadap perilakunya selama ini dan meminta maaf kepada tim yang masih setia membantunya. Namun seekor serigala lain tiba-tiba menyerang Diaz dari belakang. Tapi anggota lain mampu untuk membunuh serigala tersebut dan memakannya. Diaz memotong serigala tersebut dan melemparkannya sebagai simbol pembangkangan. Tim segera melanjutkan perjalanan, namun sedikit terhambat ketika kesehatan Burke memburuk dan tim memutuskan untuk beristirahat. Di saat semuanya berkumpul untuk beristirahat, Diaz memberitahu kelompok bagaimana orang-orang yang meninggal tidak ada di surga dan tidak ada dewa. Salah satu anggota bernama Talget mengakui bahwa dia percaya, tetapi Otway mengaku bahwa dia juga seorang ateis. Dia berharap dia bisa percaya. Burke terbangun dan dia mulai berhalusinasi dari hipoksianya dan kembali tidur di depan api unggun. Kelompok ini terikat pada kisah-kisah pribadi. Badai salju mendekat dan mereka mencoba tetap menyalakan api unggun untuk mencegah hipotermia. Terlepas dari upaya terbaik mereka, Otway menemukan tubuh Burke yang membeku dan tak bernyawa di pagi hari. Tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Lebih jauh dalam perjalanan mereka, para penyintas menemukan tembok ngarai tinggi dan rimbun oleh pepohonan. Mereka mengidentifikasi terdapat sebuah sungai di sana yang dapat mengarahkan mereka kepada pemukiman. Hendrik melompat ke pepohonan untuk memasang tali sebagai sarana untuk menyeberang. Diaz dan Otway berhasil melewati batas untuk bergabung dengan Hendrik. Tetapi Talget yang takut ketinggian kehilangan kacamatanya di tengah perjalanan dan tangannya membeku karena ketakutan. Talget berjuang untuk mengurai rasa takutnya sendiri, tetapi tali itu putus dan dia menabrak pepohonan lalu jatuh ke tanah. Sebelum meninggal, Talget melihat penglihatan putrinya, lalu dia diseret oleh kawanan serigala. Saat berusaha menyelamatkan Talget, Diaz terjatuh dari pohon dan lututnya terluka. 3 orang yang selamat yang tersisa melanjutkan perjalanan mereka dan berhasil mencapai sungai. Tetapi Diaz yang kelelahan tidak dapat membuatnya berjalan lebih jauh. Dia lebih memilih untuk tinggal dan mati daripada melanjutkan perjalanan. Hendrik mencoba meyakinkan Diaz untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebaliknya, Diaz juga meyakinkan Otway dan Hendrik bahwa ini merupakan pilihan dia untuk segera menemui akhir dari perjalanan hidupnya. Lalu mereka saling mengucapkan selamat tinggal terakhir. Lalu Otway dan Hendrik meninggalkan Diaz di tepi sungai. Otway dan Hendrik melanjutkan perjalanan mereka, tetapi segera dikejar oleh serigala lagi dan melarikan diri. Hendrik jatuh di sungai dan kakinya tersangkut di antara bebatuan di bawah sungai. Otway seketika melompat ke sungai untuk mencoba menyelamatkannya dan juga mencoba memberikan bantuan nafas. Namun usaha itu sia-sia. Otway merelakan Hendrik tenggelam di sungai dan membeku. Otway yang putus asa kemudian mengutuk Tuhan dan meminta bantuannya tanpa jawaban.
Otway melanjutkan perjalanannya seorang diri tanpa mantel basahnya. Dia sedikit linglung karena hipotermia yang menyerang. Dia kemudian berhenti dan mengeluarkan setiap dompet yang dikumpulkan dari orang-orang yang telah mati. Satu persatu dia memeriksa kenang-kenangan yang terdapat dalam dompet itu, menempatkannya di tumpukan di atas salju, dan menambahkan dompetnya sendiri juga. Tiba-tiba sekawanan serigala mengelilinginya, membuat Otway menemukan bahwa dia telah berjalan tepat di sarang mereka. Dia segera terlihat oleh serigala alfa dan menyadari bahwa itu adalah betina, sementara anggota serigala lainnya mundur. Otway melihat penglihatan lain tentang istrinya yang sekarang mengungkapkan bahwa dia sekarat di ranjang rumah sakit dan menyarankan alasan percobaan bunuh diri sebelumnya. Lalu dia menempelkan pecahan botol alkohol ke tinjunya dan pisau ke tangannya yang lain. Kemudian dia melafalkan puisi ayahnya dengan keras pada dirinya sendiri, lalu menyerang serigala alfa dan film pun berakhir. Film The Grey selain menampilkan aksi bertahan hidup yang menegangkan, juga banyak menampilkan adegan drama antara teman seperjuangan. Film survival selalu mengajarkan penonton betapa berharganya sebuah kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Selalu saja terdapat adegan di mana manusia pasti terjatuh untuk bangkit kembali. Seperti halnya Otway yang sempat putus asa dikarenakan semua temannya mengalami kematian tragis. Namun di akhir film adegan pasca kredit, kita diperlihatkan kepala Otway yang terbaring di sisi perut serigala alfa yang sedang sekarat, dan nafasnya kian melambat yang berarti dapat diasumsikan keduanya tewas, atau mungkin Otway memenangkan pertarungan. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.